Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan membahas kitab Daqaiqul Ahbar. Di dalam kitab ini dikupas tentang alam gaib, alam ruh, alam kematian, juga alam akhirat, pemirsa. Untuk kali ini kita mengambil dari bab yang keempat dari kitab Daqaiqul Ahbar adalah tentang ruh, pemirsa, tentang kematian. Apa itu maut? Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab ini diceritakan, faqalal mautu ya rabbi i'dan li hatta unadi fis samawati marratan fa'adina lahu payunadi bi'ala sautihi anal mautu alladhi ufarriqu baina kulli habibin wa anal mautu alladhi ufarriqu baina zawji wa zawjah wa anal mautu alladhi ufarriqu bainal banati wal ummahat wa anal mautu alladhi ufarriqu bainal ahi wal akhwat wa anal mautu alladhi ukharribu biddud wal kusur wa anal mautu alladhi amurul kubur wa anal mautu alladhi atlubukum wa adrakukum walau kuntum fi burjim musayyadah, yang artinya adalah maut, kematian, meminta izin kepada Allah untuk berseru di antara langit, maka Allah mengizinkannya. Lalu maut berkata dengan seruan. Maut terus menyerukan setiap harinya dengan suara yang sangat keras sekali. Akulah maut yang akan memisahkan antara orang yang mencintai, antara kekasih. Akulah maut yang akan memisahkan antara suami dan istri. Akulah maut yang akan memisahkan anak-anak perempuan dan ibunya. Akulah maut yang memisahkan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuannya. Akulah maut yang akan merusakkan rumah-rumah dan gedung-gedung. Akulah maut yang akan meramaikan kubur. Akulah maut yang akan mencarimu dan menemuimu walaupun di gedung-gedung yang kokoh. Aku akan mencarimu di jalan-jalan raya, di rumah-rumah, di gedung-gedung, walau kuntum fi burjim musayyadah, sekalipun Anda, sekalipun kita bersembunyi di dalam peti besi yang terkunci rapat, walau kuntum fi burjim musayyadah. Akulah maut yang akan meramaikan kubur. Akulah maut yang akan mencarimu dan menemuimu walaupun di gedung yang kokoh, dan semua makhluk pasti akan merasakan maut. Dan sesungguhnya orang-orang kafir, munafik dan durhaka, ketika maut mendatanginya, turunlah malaikat azab di sebelah kirinya. Wajahnya hitam legam, matanya melotot, bersamanya terdapat macam-macam azab, siksa. Malaikat azab duduk menjauh darinya hingga malaikat maut datang. Dan ketika malaikat maut datang pada orang tersebut, ia berdiri di hadapannya dengan rupa yang sangat menyeramkan. Lalu jiwa orang tersebut berkata, siapakah engkau dan apa yang engkau inginkan? Malaikat maut berkata, aku adalah maut yang akan mengeluarkanmu dari dunia, menjadikan anakmu yatim, menjadikan istrimu janda, hartamu sebagai warisan bagi pewarismu yang mereka tidak engkau sukai waktu hidupmu, sedangkan engkau tidak mempersiapkan kebajikan untuk dirimu dan tidak pula untuk akhiratmu. Hari ini aku datang untuk mencabut nyawamu. Maka ketika mendengarkan perkataan tersebut, mayit memalingkan wajahnya ke dinding dan dilihatnya malaikat maut berdiri di situ. Maka ia memalingkan wajahnya ke arah yang lain dan dilihatnya malaikat maut berdiri di depannya. Berkatalah malaikat maut, apakah engkau tidak tahu aku? Aku adalah malaikat maut yang telah mencabut nyawa ruh ayahmu, dan sebagaimana yang telah engkau lihat, dan engkau tidak berguna bagi mereka, tidak bisa mencegahnya. Hari ini aku akan cabut nyawamu hingga
terlihat oleh anak-anakmu, kerabat-kerabatmu, dan teman-temanmu yang dapat mengambil hikmah darimu hari ini. Aku malaikat maut yang telah merusak kaum-kaum terdahulu yang lebih kuat, lebih kaya, dan lebih banyak anaknya darimu. Kemudian malaikat maut berkata pada orang tersebut, bagaimana pandanganmu tentang dunia? Ia pun berkata, menurut pandanganku, dunia itu penuh dengan tipu daya. Lalu Allah menjadikan dunia dengan bentuk sesuatu dan berkata, hai orang yang durhaka, apakah engkau tidak malu dengan dosa-dosa yang telah engkau lakukan di dunia, dan engkau tidak mampu mencegah dirimu dari perbuatan maksiat? Sesungguhnya engkau membutuhkan aku, dan aku tidak membutuhkanmu. Engkau tidak bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Menurut sangkaanmu engkau tidak akan pernah meninggalkan dunia. Sesungguhnya aku bebas lepas darimu dan amal perbuatanmu. Orang itu melihat hartanya yang pasti akan menjadi milik orang lain. Dunia berkata lagi, harta berkata lagi, hai orang yang banyak berbuat maksiat, engkau yang mencariku dengan jalan yang tidak benar, dan tidak kau belanjakan dan sodakohkan pada fakir miskin. Hari ini aku pasti menjadi milik orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim, yang artinya yaitu hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat lagi kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Orang itu berkata, wahai Tuhan, ya Rob, wahai Tuhanku, kembalikanlah hamba supaya hamba dapat beramal soleh dari apa yang telah aku tinggalkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, yang artinya apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya. Quran surat Yunus ayat 49. Kemudian malaikat maut mengambil nyawanya. Bila dia seorang mukmin, maka keberuntungan baginya akan dimasukkan ke dalam surga, dan jika dia orang kafir atau orang munafik, maka celakalah dia, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalla inna kitabil fujjari lafi sijjin, yang artinya sekali-kali jangan curang, karena catatan amal orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam neraka sijjin. Quran surat At-Tahfif ayat 7. Sekian dulu, insyaallah kita sambung dalam video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.